Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajwadi, NPM 3219110033 dari Prodi PVTMO semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jurnal studi eksperimental kausan permukaan material akibat adanya multidireksional kontak direksion. Saya dapat dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Industri Teknologi 10 November atau ITS, Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya 60111. Kita langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Dua buah atau lebih benda yang mengalami kontak dan bergerak relatif suatu sama lain akan menimbulkan gaya gesek. Bentuk dan arah gesekan yang ditimbulkan tergantung bagaimana profil, dimensi, dan arah gerak dan masing-masing benda. Jika ditinjau dari arah geseknya, gesekan dapat berupa gesekan suatu arah, yaitu one directional direction, dua arah, bidirectional direction, ataupun banyak arah, multi directional direction. Adanya gesekan menyebabkan terjadinya kerusakan berupa hilangnya material dari permukaan benda yang dinamakan kausan. Kausan yang lebih besar akan terjadi pada benda yang kekerasannya lebih rendah. Berbagai faktor yang mempengaruhi kausan adalah kecepatan gerak, besarnya beban, profil permukaan, serta kekerasan dari material itu sendiri. Gesekan antar permukaan juga akan menimbulkan panas yang juga mempengaruhi kausan. Karena dalam kajian material disebutkan bahwa kekerasan material akan berkurang seiring meningkatnya temperatur. Dampak dari gesekan antara dua material biasa dikurangi dengan memberikan pelumasan pada permukaan benda yang mengalami kontak. Sampai saat ini telah banyak dilakukan penelitian terkait kausan akibat one directional direction dan bidirectional direction, tetapi akibat jarang yang mengakui kausan akibat multidirectional direction. Padahal tidak jarang suatu mekanisme mengakibatkan terjadinya multidirectional direction. Gesekan banyak arah dapat ditimbulkan, misalnya pada ban mobil saat melakukan drifting, pada bal joint seperti pada spion kendaraan. Juga dapat ditemukan pada berbagai persediaan tubuh seperti sendi rahang dan sendi lengan. Berdasarkan tersebut, maka penelitian terkait gesekan banyak arah dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh multidirectional kontak direksion terhadap kausan benda dan bagaimana mekanisme. Lanjut saja ke ini adalah salah satu gambar-gambar dan ini adalah rumusnya. Delta V sama dengan delta M sama dengan V. Keterangan delta V perubahan volume pin, delta M perubahan massa pin, dan V massa jenis pin. Perubahan volume yang merupakan volume aus pin selanjutnya digunakan dalam menghitung besar laju keausan spike wear rate dengan menggunakan persamaan Arhat. Ini juga rumus K sama dengan delta V per VL. Keterangan K specific wear rate, delta V perubahan volume pin, dan V perubahan statis, dan L sliding distance. Lanjut ke bab 2, yaitu uraian penelitian. Penelitian diawali dengan persiapan peralatan uji berupa tribiometer tipe pin on disk. Adapun peralatan yang digunakan ditampilkan pada gambar 1. Satu adalah ketika motor DC menghasilkan putaran, maka putaran dari motor akan diteruskan oleh closed loop
poros yang berada di dalam casing tribometer. Proses yang berputar pada akhirnya akan memutar pin sehingga tercipta gesekan banyak arah multidirektional direction ketika pin yang berputar tersebut bergesekan dengan disk yang juga berputar. Lanjut ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bagian ini dibahas dan dianalisa hasil penelitian tentang laju keausan antara ultrahigh molecular high fluids atau juga bisa disebut UHMWPE dengan style IC 304. Pembahasan dimulai dengan melakukan analisa kecepatan dari pin yang melakukan kontak permukaan dengan disk, dilanjutkan dengan analisa keausan akibat dari adanya multidirectional direction. Dan ini bisa dilihat adalah salah satu gambar A, yaitu kinematika kecepatan pada multidirectional contraviriction. Jika ditinjau sebuah titik P pada permukaan pin dengan posisi 4 mm dari pusat pin, maka terjadi perubahan posisi titik tinjau P dari waktu ke waktu secara otomatis akan menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi penentu besar dan arah kecepatan titik P, yaitu kecepatan putar disk dan kecepatan putar pin. Resultan dari kedua kecepatan itulah yang kemudian menjadi arah kecepatan titik tinjau P. Secara lengkap, perubahan besar dan arah resultan kecepatan titik P dari waktu ke waktu untuk setiap rasio kecepatan pin terhadap disk ditampilkan dalam gambar 4. Lanjut ke yang B, keausan akibat gesekan banyak arah tanpa pelumas. Hasil pengolahan data pengujian multidirectional fixed material ultra high molecular width fluid UHMWPE dengan styled steel IC 304 dalam kondisi tanpa pelumas dengan sebagai variasi rasio kecepatan putar antara pin dan disk ditunjukkan pada gambar 5. Grafik pada gambar 5 di atas merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara besarnya laju keausan dengan perubahan rasio kecepatan antara pin dan disk pada pengajuan gesekan tanpa pelumas material. Dan ini adalah salah satu gambar goresan-goresan yang lebih banyak, yang semakin melihat dari rasio kecepatan 6,7 sampai 10,7, namun perubahan arah kecepatan yang semakin banyak pada rasio kecepatan dari 10,7 sampai 16,5 malah menyebabkan harga laju keausan semakin berkurang. Hal tersebut mungkin disebabkan karena besar rata-rata resultan kecepatan yang semakin kecil jika dibandingkan dengan besar rata-rata resultan kecepatan untuk rasio kecepatan 10,7. Ini bisa dilihat ya. Yang C, keausan akibat gesekan banyak arah berpelumas. Pada pengujian gesekan banyak arah pelumas ini ditambahkan cairan pelumas di antara pin dan disk saat dilakukan pengujian. Penambahan pelumas dalam hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kontak langsung antara kedua permukaan pin dengan permukaan disk sehingga dapat menghindari terjadinya keausan maksimum akibat dari efek gesekan. Dan ini juga gambar grafik perubahan laju keausan terhadap perubahan rasio kecepatan antara pin dan disk dengan kondisi
pengujian berpelumas. Hasil pengujian tanpa pelumas dan garis berwarna merah mewakili hasil pengujian berpelumas pada grafik di atas dibandingkan bagaimana perubahan laju keausan terhadap perubahan rasio kecepatan untuk kedua pengujian tersebut. Sebagai sumbu vertikal merupakan laju keausan dalam satuan m/nm dan sebagai sumbu horizontal merupakan rasio kecepatan antara pin dan dis dalam satuan rpm atau rpm. Dan ini gambar grafik perbandingan laju keausan spekwear dengan kondisi tanpa pelumas dengan berpelumas. 05 ketika rasio kecepatan telah merubah menjadi 10.7, namun harga laju keausan selanjutnya mengalami penurunan tidak begitu signifikan menjadi 2.7138,5 E kurangi 0,5 ketika rasio kecepatan menjadi 16.5. Peningkatan laju keausan untuk pengajuan dan rasio kecepatan 6.7 sampai rasio kecepatan 10.7 menunjukkan bahwa semakin banyak perubahan arah kecepatan akan menyebabkan laju keausan yang semakin meningkat. Selanjutnya, penurunan laju keausan dari rasio kecepatan 10.7 sampai 16.5 mungkin terjadi karena perubahan arah kecepatan untuk rasio kecepatan 10.7 memiliki perbandingan yang tidak begitu signifikan dengan perubahan arah kecepatan untuk rasio kecepatan 16,5. Lanjut yang B, perbandingan keausan akibat gesekan banyak arah tanpa pelumas dengan pelumas. Perbandingan harga keausan dari material HOMWPE untuk pengajian multidireksional friction tanpa pelumas dengan berpelumas dapat dilihat pada gambar 8. Grafik pada gambar 8 di atas merupakan grafik yang menunjukkan perbandingan antara laju keausan akibat gesekan banyak arah tanpa pelumas dengan laju keausan akibat gesekan banyak arah berpelumas dengan garis berwarna biru mewakili hasil pengajian tanpa pelumas dan garis berwarna merah mewakili hasil pengajian berpelumas. Pada grafik di atas dibandingkan bagaimana perubahan laju keausan terhadap perubahan rasio kecepatan untuk kedua pengajian tersebut. Lanjut yang E, perbandingan keausan akibat gesekan banyak arah dengan akibat gesekan selalu satu arah. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana pengaruh berubahnya arah gesekan terhadap besar laju keausan. Adapun pengaruh tersebut akan dilihat dengan membandingkan laju keausan yang dihasilkan oleh gesekan banyak arah. Adapun perbandingan laju keausan tersebut dapat dilihat pada gambar 9. Bagian pada gambar 9 di atas merupakan bagian yang menampilkan perbandingan laju keausan dari gesekan banyak arah. Terdapat laju keausan dari gesekan satu arah dengan kolom biru mewakili pengajuan gesekan tanpa pelumas dan kolom merah mewakili pengajuan gesekan berpelumas. Pada bagian tersebut digunakan laju keausan dengan satuan mm/3/nm sebagai sumbu vertikal dan jenis pengajuan yang terdiri dari pengajian satu arah dan pengajuan banyak arah dengan 3 variasi kecepatan sebagai sumbu horizontal. Lanjut ke bab 4 yaitu kesimpulan. Berbagai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian telah dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Gesekan banyak arah multidireksional friction menghasilkan keausan yang lebih besar dibandingkan satu arah unidireksional friction. 2. Pada gesekan banyak arah multidireksional friction hasil kombinasi dua buah gerak rotasi, baik itu gesekan tanpa pelumas maupun gesekan berpelumas. Besar laju keausan material akan semakin meningkat seiring dengan berubahnya rasio kecepatan dari 6.7 menjadi 10.7. Namun
laju keausan akan mengalami penurunan ketika rasio kecepatan berubah dari 10.7 menjadi 16.5. Yang ketiga, gesekan banyak arah multidireksional viridion. Tanpa pelumas dari viridion akan menghasilkan keausan yang lebih besar jika dibandingkan dengan keausan banyak arah yang disertai pelumas. Yang keempat, material dengan pembanan Chartis 39.2 N akan mengalami keausan dengan mekanisme abrasif ketika mengalami gesekan banyak arah multidireksional kontraction, baik itu gesekan dalam kondisi tanpa pelumas maupun dalam kondisi pelumas. Nah, itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.